Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu mengelola informasi dalam ceramah, yaitu pada bagian A, mengidentifikasi informasi dalam ceramah. Di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal dan pengetahuan dan sebagainya. Jadi, di sini dikatakan bahwa ceramah itu disampaikan oleh satu orang dalam rupa pidato, yaitu di mimbar, mungkin menggunakan mic, dan didengarkan oleh banyak orang. Nah, jika kita menelusuri di pencarian Google, kalau kita ketik kata ceramah, maka akan muncul video-video ceramah agama. Kalau dalam masyarakat kita, kalau kita mendengar kata ceramah, maka fokusnya, pemaknaannya adalah mengenai keagamaan. Akan tetapi sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah sendiri sebenarnya adalah pidato, tapi pidato yang menyampaikan sebuah pengetahuan. Nah, baiklah, kita lanjutkan slide-nya. Pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan ceramah adalah orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya orang banyak. Nah, misalnya jika ada ceramah untuk membagi pengetahuan tentang kesehatan, tentu orang yang ahli di bidangnya adalah dokter misalnya. Ataupun ceramah yang akan menyampaikan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, maka tentu saja orang yang ahli di bidangnya adalah profesor misalnya. Demikian. Dan ceramah itu bisa menggunakan media langsung atau menggunakan sarana komunikasi. Ceramah itu bisa langsung di depan podium mimbar menggunakan mic, didengarkan banyak orang di depannya, atau seperti saya menggunakan media internet untuk berbicara kepada kalian semua. Jenis-jenis informasi dalam ceramah itu kita bisa bedakan menjadi 5 jenis informasi dalam ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, atau bisa kita sebut dengan informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca, bisa kita sebut dengan informasi fiksional. Nah, contohnya apa? Contoh informasi edukatif itu tentang misalnya teknik belajar yang jitu misalnya. Terus informasi yang menyenangkan pembaca itu apa? Informasi tentang cerita misalnya. Kemudian yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, bisa dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dan dalam bentuk tulisan sendiri bisa banyak kita bedakan jenis-jenisnya, yaitu berita, artikel, resensi, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis informasi yang ketiga adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwanya, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi mancanegara. Misal, ada informasi tentang pilkada, maka informasi itu adalah informasi daerah tertentu, kota atau kabupaten atau provinsi. Nah, misalnya ada informasi mengenai pengesahan undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu skalanya nasional, jadi informasinya adalah informasi bersifat nasional. Sedangkan misalnya ada informasi
tentang perang antara Armenia dan Azerbaijan. Nah, itu informasinya adalah informasi mancanegara. Kemudian, jenis informasi yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya itu ada pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek dan lain sebagainya ya. Misalnya di bidang pendidikan, bahwa akan ada informasi setiap siswa-siswi akan diberikan jatah pulsa atau kuota gratis untuk pembelajaran daring. Nah, itu informasi di bidang pendidikan. Kemudian ada juga misalnya informasi mengenai friendly match antara tim nasional U19 di Eropa. Nah, itu informasi di bidang olahraga. Atau misalnya informasi mengenai karya-karya fingerstyle Alip Ba Ta ataupun Weird Genius yang sudah mendunia. Nah, itu informasi di bidang musik. Selanjutnya adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Misalnya informasi bagaimana cara bertahan hidup jika tersesat di hutan. Nah, itu menyangkut keselamatan. Lalu B, ada informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan membaca. Misalnya ketika COVID-19 melanda ini akan ada perubahan cara hidup, bagaimana menjalani hidup lebih sehat, bagaimana prosedur kesehatan ini akan mengubah kehidupan kita, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Lalu yang C, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya bagaimana kita harus menyuplai air putih kita dalam 1 hari, bagaimana cara kita makan makanan sehat supaya berat badan kita bisa ideal. Kemudian yang D adalah informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Misalnya bagaimana cara mengerjakan soal tes CPNS misalnya. Peluangnya seperti ini, harusnya seperti ini, dan itu adalah informasi tentang peluang. Baiklah, itu tadi adalah jenis informasi dalam ceramah. Baiklah, kita sudah membahas bab 3 bagian A, yaitu mengidentifikasi informasi dalam ceramah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada bagian selanjutnya, yaitu bagian B, yaitu bagian-bagian penting teks ceramah. Kita akan membedah satu persatu bagian-bagian teks ceramah. Saya Justinus Yulibowo. Kalian jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Berilah like sebanyak-banyaknya jika kalian menyukai video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.